Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program iNews Jabar. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan simak satu informasi berikut ini. Evakuasi sarang tawon raksasa yang menempel di sebuah bangunan Universitas Kuningan berjalan dramatis. Petugas pemadam kebakaran yang melakukan evakuasi terkena sarangan ratusan tawon saat berusaha untuk memusnahkan. Dengan pakaian lengkap dan helm pelindung, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi sarang tawon raksasa yang menempel di gedung Rektorat Universitas Kuningan. Petugas sempat kesulitan dalam evakuasi saat ratusan tawon terus menyerang petugas hingga menyengat seorang petugas. Proses evakuasi berlangsung 1 jam. Penanganan bagian daripada penyelamatan yang ada di lingkungan masyarakat, di samping kita sebagai firefighter ya, petugas pemadam kebakaran, juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, terutama kita pemberantasan penyelamatan daripada lebah ya yang ada di masyarakat, misalkan yang udah bertahun-tahun kayak di Universitas Kuningan yang sedang ditangani ini. Evakuasi sarang tawon raksasa yang berada di lingkungan kampus dilakukan untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat sengatan tawon. Dari Kuningan, Tok Iskandar, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, demikian tadi informasi dari Kuningan dan kita akan melanjutkan perbincangan sebelumnya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung hubungi line telepon kami di 022 200 4774. Baik Kang Atep dan juga Kang Teddy, dikatakan tadi PAB ini sudah berjalan selama 3 tahun. Itu artinya PAB ini merupakan satu komunitas yang sangat besar. Berapa jumlah anggotanya Kang Atep? Kurang lebih ada 100 orang. 100 Ya. orang itu yang pasti atau bagaimana? Yang pasti sih, kalau yang pasti ya mungkin di angka segitu 100. Nah, tapi kita kalau setiap ada acara nggak selalu ngumpul bareng gitu kan. Ngumpul bareng tiap minggu kan ada acara goes. Nah, ada yang kemana dipersilahkan lah. Kalau kita tidak ada tuntutan, harus kesini semua enggak. Kita membebaskan dari keanggotaan kita, silahkan maunya kemana gitu kan. Jadi tidak harus mengikuti kegiatan yang full di PAB ini ya. Baik, Kang Teddy sebagai bendahara dalam komunitas ini, apakah ada pungutan biaya seperti uang kas seperti komunitas atau organisasi yang lainnya atau bagaimana, Kang Teddy? Nggak ada kalau itu mah. Tidak ada ya? Nggak ada. Jadi yang mau masuk ke dalam komunitas ini free saja, Free. siapapun dari berbagai profesi pun ya. Profesi ya. Mungkin ada syarat tertentu, Kang Teddy? Yang penting punya sepeda. Yang penting punya sepeda sendiri ya. Iya. Ya baik Kang Teddy dan juga Kang Atep, kita akan melanjutkan perbincangan, namun kita harus terima telepon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Dadang di Bandung, silahkan. Iya, ini mengenai komunitas sepeda PAB ini ya saya sangat mengapresiasi lah. Karena dari komunitas sepeda ini kan kalau menurut pendapat saya ini juga bisa menunjukkan gitu kepada masyarakat bahwa kita harus cinta terhadap lingkungan. Kita tahu sepeda kan kalau kita mengoperasikan sepeda itu tidak menimbulkan polusi ya, seperti asap dari pembakaran kendaraan gitu kan. Jadi kalau saya melihatnya ini ya sangat baik lah untuk mengapresiasi kepada masyarakat agar lebih mencintai lingkungan gitu. Dengan bersepeda tidak ada polusi yang dihasilkan. Kalau saya melihatnya begitu ya, untuk komunitas PAB ya. Jadi ya, Anda mendukung kegiatan ini ya, Pak Dadang? Sangat mendukung. Dan saya melihatnya dari sisi kecintaan terhadap lingkungan ini sangat bagus gitu, karena menyadarkan masyarakat bahwa dengan bersepeda, polusi berkurang. Baik. Jadi ini sangat bagus dan ya teruskan saja. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Dadang telah bergabung bersama iNews Jabar. Itu dia salah satu mungkin masyarakat yang mengapresiasi salah satu kegiatan ini. Tadi tidak ada syaratnya, jadi siapapun dari berbagai profesi pun bisa tergabung dalam komunitas PAB ini. Dan jika dilihat dari rata-ratanya anggota PAB ini dari profesi apa saja, Kang Atep? Kebanyakan pedagang. Pedagang ya? Pedagang apa? Pedagang kita sebetulnya pemberangkatan PAB itu sendiri
mengisi luang sih sehabis jualan itu kan kita kebanyakan komunitasnya para pedagang. Iya. Jadi pas jam 10 kita udah nyantai, udah santai, punya peluang, banyak waktu. Nah, kita manfaatin seperti apa gitu kan, cari-cari kegiatan biar nggak jenuh gitu, nggak suntuk. Alhamdulillah. Pada dasarnya juga beli sepeda lah yang murah seperti yang itulah. Kita sepeda santai aja. Nah, kesini makin lama, kita jadi lebih tertarik main di alam gitu kan. Jadi misalnya lebih banyak, cukupnya lebih banyak lagi teman-teman kita yang banyak sehobi dengan kita. Nah, alhamdulillah terbentuk juga PAB gitu kan. Kalau orang-orangnya sih ada yang pedagang, kebanyakan hampir 70% pedagang ya. 70% pedagang ya. Ya. Pedagang sama ada yang kerja juga. Iya, tapi untuk pekerja ataupun mungkin pedagang itu mungkin mereka pernah mengeluhkan dengan jadwal kerja mereka seperti bentrok atau bagaimana? Pernah nggak ada aduan-aduan seperti itu? Ada sih. Sering ya? Sering. Tapi kondisional aja sih sebetulnya, yang bisa ikut ya ikut, yang enggak ya kita nggak memaksa harus ikut gitu kan. Silakan aja yang bisanya aja gitu kan. Kadang kalau satu kali berangkatan kita main sepeda itu ada 20 orang. Ada 5 orang. Jadi 10 berapapun orang. ya? Berapapun itu tetap kita Yang penting kegiatan berangkat. ini, Ya, kegiatan ada. positifnya tetap Ya, berjalan ya? Ya, berjalan. Iya, baik Kang Teddy dan juga Kang Atep, kita akan kembali menerima penelpon. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan Pak Agus di Soreang. Iya, saya mau tanya ke Kang Atep dengan Kang. Saya kalau mau ikutan apa hanya harus punya sepeda kan yang jelas Iya, ya? harus punya sepeda Kang Agus. Nah itu biasa ngumpulnya di mana? Itu satu. Keduanya kalau saya harus ada uang untuk bayaran sebulannya itu berapa? Nah terus tempat tinggal pengaruh nggak? Misalnya saya di Soreang itu bisa nggak ikut? Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus telah bergabung bersama kami. Ini ada 3 poin yang ditanyakan oleh Pak Agus. Pertama, mungkin base camp-nya sendiri di mana? Kang Teddy mungkin? Di Pangalengan. Di Pangalengan, sesuai dengan namanya PAB ya? Pangalengan bisa dijelaskan detailnya di mana? Di Pasar Kahutanan. Pasar Kehutanan Pangalengan. Pasar Kahutanan Pangalengan. Jadi siapa saja yang ingin bergabung bisa langsung datang ke Pasar Kahutanan Pangalengan ya. Lalu tadi juga Pak Agus bertanya mengenai biayanya. Tadi juga sudah menyebutkan tidak ada biaya atau mungkin kalau misalnya melakukan kegiatan atau setiap ngagoes seperti itu, ada mungkin harus apa yang dipersiapkan terlebih dahulu? Kalau uang sih enggak. Uang tidak sama sekali ya, jadi betul-betul free. Hanya bensin saja mungkin ya. Enggak, kondisional kemana kita akan berangkat. Kemana kita akan berangkat. Kita butuh mobil loadingan enggak? Nanti kita sama-sama. Kalau untuk di kegiatan itu sendiri gitu kan, ada pastilah. Kalau dari segi budgeting pasti ada. Nah, mungkin kita lihat donasi yang terkumpul berapa gitu kan, yang dibutuhkan berapa, nanti kita bagi sama-sama, bagi rata sama jadi semua. Bagi rata gitu. ya? Iya, bagi rata semua gitu kan, pasti ada lah. Yang jelas tidak memberatkan ya? Yang jelas tidak memberatkan, apalagi dari komunitas. Baik, poin terakhir tadi dari Pak Agus mengenai tempat tinggal. Jika contohnya Pak Agus yang tinggal di Soreang, itu kira-kira menjadi penghambat atau tidak, Kang? Enggak. Tidak ya? Enggak, karena kita udah terjadwal. Minggu kalau minggu sekarang jadwal kesini ya, Kang Agus boleh gitu kan, kontak saya, Kang Tep, ini saya tunggu di Pangalengan gitu kan, bisa nanti mau goes apa mau apa, Kang Agus biasanya ada angkutan-angkutan dari daerah Banjaran yang ke Pangalengan, bisa naik seperti kendaraan mikro gitu kan, elep ya. Jadi di komunikasinya betul-betul dijaga ya? Dijaga. Fanspage kan di Fanpage di Facebook ya? iya. Mungkin bisa disebutkan nih, supaya pemirsa di rumah bisa tahu fanpage-nya apa? PAB. PAB ya? Jadi buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung, langsung saja di searching Pangalengan Adventure Bike atau PAB di Facebook ya. Ya, saya ingin bertanya nih, dalam waktu dekat ini apakah ada kegiatan yang akan dilakukan mungkin? Ada ya? Kebetulan untuk waktu dekat ini mungkin 1 minggu ke depan ya, tinggal 1 minggu ke depan ya? Tanggal 8 tepatnya, 8 Mei kita ngadain event gitu kan, cukupnya lumayan luas juga, mungkin lintas provinsi, karena sudah ada yang daftar dari Jambi, Kalimantan, yang dari Jawa Timur.
Baik. udah pada mendaftar. Iya, saya masih penasaran nih dengan event yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Mei nanti. Namun kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya. Kita harus break terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah commercial break berikut ini.